dengan PUPR mungkin Semua. Pak KLHK. Kita punya kelompok kerja dengan semua kementerian. Jadi kayak kemarin Ibu Menteri KLH ke sini itu kelompok kerja yang semua diorkestrasi oleh Bappenas. Untuk anggaran Pak, anggaran pembangunan ini apa kan kemarin dengar itu 99% pihak swasta ya Pak? Maksudnya itu adalah anggaran itu tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow upfront-nya, gitu. Jadi itu yang kita hindari, bahwa tetap dibiayai oleh APBN ya, tetapi caranya tidak memberatkan APBN. Dan pada saat yang sama kita memberikan kesempatan kepada swasta untuk bergerak. Ya kan? Persentasenya berapa itu Pak? Kenapa? Caranya seperti apa dan persentasenya? Caranya seperti Mas kan kalau beli mobil nggak mampu kan beli mobil sekaligus. Gimana caranya beli mobil sekaligus? Ya kan, kalau kita nggak mampu kita nyicil kan. Tapi suatu ketika mobil itu jadi milik Anda. Begitu juga dengan sekarang hampir semua mobil-mobil eselon 1 di pemerintahan itu nyewa, kita nggak pernah beli lagi, ya kan? Sehingga dengan demikian itu tidak memberatkan. Jadi kalau ada kejadian sesuatu, ya kita tinggal minta diganti aja. Nah, demikian juga ke depan. Kalau kita punya gedung-gedung, kita kan punya gedung, tetapi sementara ya kita minta orang lain bangunkan. Oh, berarti peletakan batu pertama itu kemungkinan April ini Pak? Atau seperti apa? Kalau semuanya sudah memenuhi syarat menurut saya. Artinya nunggu RUU IKN dulu dibahas? Oh iya, IKN juga. Itu kan bisa paralel kan. Begitu surprise diturunkan ke DPR, saya kira pada saat yang sama kita berharap itu dapat bisa dibahas dengan cepat. Berarti titik nolnya seperti ini nih Pak ya? Ini Ini titik istana ini. Ini titik nol istana. Oh, untuk anggaran sendiri Pak? Kenapa? Untuk anggaran sendiri Pak? Tadi sudah saya jelaskan ya anggarannya ya. Anggaran ini sensitif sekali. Yang penting tidak mengganggu program-program yang sudah berjalan. Sama sekali kita tidak akan mengganggu itu. Kita akan mengefektifkan anggaran-anggaran yang tersedia. Pak tadi mengizinkan pihak swasta untuk mempersilahkan asing ya Pak, apa gimana Pak? Buat membangun juga, apa gimana? Ya, artinya mereka ikut berpartisipasi dalam bentuk misalnya apakah mereka mau membangun perkantoran, office building, membangun perumahan, atau membangun beberapa public utility, ya kan? Sepanjang itu bisa menghasilkan revenue buat swasta dan swasta bisa membiayai, itu tentu menarik buat mereka. Dan dengan demikian ini juga pada saat yang sama kita menggerakkan ekonomi. Jadi berulang kali saya katakan bahwa IKN itu bisa menjadi playing ground. Kita akan memerlukan satu playing ground untuk memicu kita punya ekonomi recovery. Nah, ekonomi recovery kalau kita biasa-biasa saja, ya kan, business as usual, saya kira sulit kita untuk kembali kepada trajektori pertumbuhan yang kita harapkan. Karena itu kita harus juga menghadapi ini, mengantisipasinya dengan hal yang tidak ada presiden, unprecedented. Dan karenanya ini kita berharap ikutan di belakangnya, istilahnya itu backward linkage itu bisa bergerak juga. Industri yang menyertainya itu bergerak gitu. Nanti kan ada klaster-klaster juga di sini. Misalnya kita bangun rumah sakit. Kenapa pemerintah bangun rumah sakit? Kita bisa undang rumah sakit yang canggih di dunia. Silakan di sini. Anda tahu berapa penduduk Indonesia keluar dari Jakarta, ya kan, belanja untuk jasa kesehatan itu triliunan setahun. Kalau kita bisa bawa sebuah rumah sakit yang hebat di ibu kota negara, kenapa tidak? Demikian juga dengan sekolah-sekolah mulai dari bawah sampai di universitas. Kalau kita bisa menyediakan dengan state of the art kelas internasional, tentu adalah sebuah pilihan buat kita sendiri.
Pak, ini kan masih pandemi Pak, apa ada kendala tersendiri kan untuk pembangunan segala macam? Ya kita akan menegakkan protokol kesehatan. Anda bayangkan nanti kalau misalnya kalau ada pembangunan ini ya, pembangunan yang kalau yang saya bayangkan semua orang yang masuk ke sini harus PCR. Kemudian mereka silakan tidak menggunakan ini, semuanya sudah divaksin, lalu diuji setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan. Orang keluar masuk itu dijaga ketat. Kenapa tidak? Kita bisa tegakkan protokol kesehatan sedemikian rupa lebih ketat dibandingkan di kota-kota biasa. Untuk apa? Untuk melindungi para pekerja dan juga tidak ingin menjadi sebuah klaster baru pemicu untuk virus itu, ya kan? Jadi kita dari awal sudah akan mengkontain virus itu di sini. Tidak kemudian ini dijadikan wah ini mentang-mentang enggak. Jadi keluar masuk saya kira satu hal yang biasa. Anda kan pernah masuk di mana di kompleks istana kan nggak sembarangan orang masuk. Ya. Anda mesti Di swab, Pak. ada sekat-sekatnya, ditanya segala macam. Demikian juga ada persyaratan untuk masuk ke situ. Demikian juga nanti pembangunan ini kita akan lakukan dengan penegakan protokol kesehatan dengan ketat. Pak, ini kan HTI Pak ya. Rencananya itu nanti ketika IKN dibangun itu apakah pohon-pohon ini diganti semua atau seperti apa Pak? Nanti? Ya, pohon ini semua diganti. Saya tadi lihat dari heli view itu banyak yang kosong gitu kan. Nah, itu kita akan kita replanting lagi. Kita lakukan penghutanan kembali, perbaikan hutan karena kita menjanjikan kepada dunia ini adalah forest city, kota hutan. Paru-paru dunia. Anda bayangkan ada 256.000 hektar yang menjadi wilayah IKN, tapi yang akan dibangun itu hanya 5.600 hektar. Itu jauh di bawah 10%. Jadi dari sisi itu kita benar-benar sangat respect terhadap lingkungan. Justru kita ingin mendemonstrasikan itu kepada dunia bahwa Indonesia yang selama ini dituduh merusak lingkungan, merusak hutan, kita tunjukkan. Kita ingin menghutankan kembali hutan-hutan kita. Kalau koordinasi dengan KHK-nya itu rencananya ditanam pohon jenis apa Pak? Jenis endemik yang di sini. Jadi kita tidak mencari, bahkan kita juga menyiapkan untuk bekantan. Ada bekantan di sana tidak kita akan ganggu. Masyarakat tadi saya lihat di atas itu yang menjadi enclave, saya kira mereka juga harus terangkat kesejahteraannya ketika ibu kota ini hadir. Jangan kemudian mereka menjadi enclave gitu, merasa terasingkan dari ibu kota negaranya. Saya kira bukan itu maksud dari hadir ibu kota negara ini. Dan ibu kota negara ini tidak berdiri sendiri, ada Samarinda, ada Balikpapan. Nah, jadi dengan demikian ada segitiga secara regional. Nah, regional ekonomiknya itu yang diharapkan berkembang karena ibu kota negara ada di sini gitu. Jadi harus dihitung Balikpapan sekitarnya, Samarinda sekitarnya gitu. Pak Rogi, Pak, itu jembatan Pulau Balang itu masih bagian dari menuju ibu kota Pak. Ya. Nah itu saat ini kan jalan pendekat ke Balikpapan itu kan terganggu karena itu adalah populasi bekantan terbanyak Pak. Solusinya seperti apa Pak? Biar populasi bekantan itu terganggu. Ya kita tetap kita tidak akan pernah ganggu. Iya, nggak terganggu. Itu nggak terganggu. Kita sudah kumpulkan para ahli, ya kan. Kemudian bagaimana kita mengenklav itu supaya tidak diganggu. Di sungai. Kalau selama ini koordinasi dengan pemerintah provinsi Ini ada Pak Gubernur. Pak Gubernur lebih. persiapan Pak, ini orang di daerah jauh lebih gembira dibandingkan orang-orang di pusat. Siap. Termasuk sahabat-sahabat pers di daerah ini lebih gembira saya lihat daripada di tingkat nasional. Iya. Ya kan mereka kan serius, ingin tahunannya tinggi ya. Gitu. Mereka akan jadi orang ibu kota, Pak. Ya, mereka akan jadi orang ibu kota. Gitu, Kita orang daerah di Jakarta. dengan infrastruktur yang ada sekarang itu memungkinkan belum Pak untuk Infrastruktur kita bangun. Kan kita tidak bisa menyulap seperti
seperti David Copperfield gitu nggak bisa, zoom juga nggak bisa. Ada proses lah gitu. Ya. Tapi yang penting kita sudah mulai, Ya. dan dia akan tumbuh sebagaimana sebuah kota yang tumbuh dengan baik. Pak, mohon izin butuh statement nih Pak. Tadi kan saya dengar Bapak bilang 2024 jadi ini aja. Nah itu butuh statement Pak. Mungkin 3 tahun kan Bapak kemarin bilang 17 Agustus 2024. Ya, saya berharap saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi bukan Presiden yang berharap, saya yang berharap. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak, kalau saya diberi tugas ini, saya berharap tanggal 17 Agustus 2024 Bapak merayakan 17-an itu di ibu kota negara. Amin, amin. Ya. Tapi tentu saya memberikan persyaratan, ada kondisi sine qua non yang harus dipenuhi oleh berbagai kementerian dan lembaga. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Nanti kan yang kerja di sini bukan kami, ada badan otorita. Nah, biar badan otorita itu. Tapi biar badan otorita itu hadir, semuanya sudah on stage gitu ya, sudah di panggung semua. Jadi tinggal langsung ding, nah gitu, nyanyi, nah gitu. Pak Gubernur yang nyanyi dulu. Orkestrasinya kita siapkan, panggungnya sudah siap, dong, nah dia jalan. Kita bernyanyi, Ya. musiknya rusak. Musiknya rusak. Ya, makasih ya. Cukup ya? Oke. Oh, Pak Fadil, Pak Isan. Ya, silakan. Sebenarnya sudah cukup. Ya, Sebenarnya sudah cukup. Respon saja Pak dari enggak, dari pernyataan Pak Gubir. Menteri. Kami tentu saja menyambut baik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, dan Presiden Joko Widodo kan sejak awal menyatakan tempat lokasi ini dipilih sebagai ibu kota negara. Beliau ingin memberikan legacy Pak ya. Iya. Legacy kepada Republik Indonesia dalam upaya yang selalu ingin beliau nyatakan, ini adalah legacy untuk Indonesia sentris Pak. Iya. Pemerataan di seluruh Indonesia, di mana nanti epicentrumnya adalah di ibu kota negara baru di sini. Itu yang diharapkan oleh beliau. Dan kami tentu saja berdoa agar harapan Pak Suharto Mono Arfa, Pak Menteri Bappenas, 17 Agustus 2024 Presiden Joko Widodo sudah merayakan ulang tahun Republik Indonesia di tempat ini. Dan insya Allah tentu saya senang di sini juga. Karena saya kan sebenarnya juga orang Kalimantan. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Senang Pak jadi orang Kalimantan yang berada di sini. Saya dari Gorontalo juga senang. Jadi kami sudah senang semua. Terima kasih. Di luar kawasan ini juga kan ada beberapa persoalan misalnya tentang pindah lahan dengan hutan kawasan Soekarno gitu. Walaupun bukan di sini, tapi kemungkinan kan pembangunan akan merembet ya. Orang-orang pasti akan mendekat kayak gitu. Nah, kalau pesan Pak Presiden itu seperti apa sih untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya, misalnya tambang ilegal juga? Nah, yang kalau udah teknis begitu, saya persilahkan nih Pak Gubernur yang menjawabnya. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi kebijakan Presiden, yaitu memindahkan ibu kota ke Penajam, Pasir Utara, di Kalimantan Timur. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai legacy dari Presiden Joko Widodo, dan kemudian juga tadi untuk menyelesaikan apa yang beliau inginkan sebagai bukti inilah pemerataan seluruh Indonesia, dan ini upaya juga untuk menuju disebut dengan Indonesia Maju, visi Indonesia 2045 dari Bappenas. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Satu Bapak Jul, kriteria untuk memimpin otorita nanti ya seperti apa? Nah itu Pak Suharto Mono Arfa yang bisa menjawabnya. Saya serahkan kepada Pak Suharto. Itu, Pak, kriteria tadi otorita Pak, pemimpinnya seperti apa Pak? Pemimpinnya pertama, ini persoalan manajerial, kemudian mengerti substansinya, apa yang harus dia buat, punya pengalaman yang luas, kemudian yang paling penting itu bisa berkomunikasi dengan siapapun yang berpartisipasi di dalam pembangunan ini. Jadi bukan menimbulkan kegaduhan akibat kehadirannya, tapi kehadirannya itu menyamankan, jadi nyaman orang, dan kemudian dia bisa menyapa bekantan, dia bisa menyapa Orang hutan Pak. penduduk setempat, dia bisa Orang hutan ada. berakulturasi dengan culture setempat. Pokoknya orang yang
seakan-akan tidak ada di dunia, tetapi sangat komplit dan saya kira ada orang. Dari nama-nama yang kemarin tuh Pak, beberapa tahun yang lalu muncul, itu termasuk Pak? Oh, saya punya nama sendiri. Yang kemarin Pak? Oh enggak, saya punya nama sendiri lagi saya simpan di kantor. Nanti saya mau sampaikan pada Bapak Presiden. Oke. Iya, Kalau iya. orang di dalam kantong saya ini diterima, saya baru berani kasih jaminan. Berarti di luar yang kemarin Pak, yang di dalam kantong ini Pak? Jangan. Wah, Nggak boleh dibuka ya. makasih ya, teman-teman ya. Itu Pandora itu Pandora. Iya. Pak Isran katanya Pak Isran. Pak Isran. Apa yang ditanya? Ini Pak, lokasi Tumpang tindih. Pak, misalnya kayak di Setahu saya tidak akan ada tumpang tindih di kawasan di rencana ibu kota. Karena ini adalah hutan milik negara yang diberikan kewenangan pengelolaannya kepada swasta. Ya. Dan ini swasta yang bersangkutan sudah tidak masalah. Memang ada ketentuan ketika negara memerlukan kawasan itu, ya harus menyetujuinya. Tidak masalah. Kalau ada di kawasan di luar yang terkait misalnya pengembangan, itu biasa-biasa, tidak masalah. Misalnya kalau misalnya di kawasan hutan ini ada kawasan misalnya milik masyarakat, itu diselesaikan secara adat. Itu urusan kecil mungil, urusan itu. Luar Iya biasa. Pak Menteri. Iya. Oke. Tidak masalah. Ini, Pak, masuk lahan yang kan ini juga ekstra mitigasi Pak, Hah? tahun 75. Nah, tahun 75 itu warga Bumi Harapan itu kan dikasih tanah di sini. Tapi tahun 92 itu tanah mereka dinyatakan sebagai hutan. Nah, seperti apa itu Pak penanganannya? Iya, karena dulu sebenarnya kalau awalnya ini kan sebuah karesiden Kesultanan Kutai. Tahun 60 diambil negara semua kesultanan aset-aset itu. Pada saat itu semua kesultanan ditawarkan oleh pemerintah. Mana yang mau dipertahankan, mana yang tidak dipertahankan. Nah, ini kawasan ini masuk kawasan kerajaan Kutai dulu, tidak diusulkan lagi untuk dipelihara, dikelola mereka, maka otomatis dia masuk ke milik negara. Nah, ada masalah, ada masalah. Kalau yang mereka tidak ada masalah lah. Termasuk di daerah manapun saya kira sama. Jadi Mas, Bappenas itu orientasinya kita hadir sebagai solusi. Ya. Jadi kita mau menghadapi masalah itu dengan solusi. Ya. Jadi kita nggak cari-cari masalah, Mas. Kita nggak mau cari-cari masalah. Iya. Yang mau kita adalah menawarkan solusi. Oke? Oke. Ya. Makasih banyak ya. Yuk. Oke. Terima kasih. Mari kita Terima kasih, Lai. hati-hati.